Halo sobat semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat rencana proteksi keuangan kita. Tujuannya adalah kita membeli asuransi sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa hal akan kita pelajari pada isi dari rencana proteksi keuangan terbagi menjadi 3 bagian. Kita mulai dari pertama, rencana proteksi keuangan. Halo sobat, materi ini berisi strategi merencanakan proteksi dari asuransi yang bisa kamu punya, memberikan definisi risiko dan konsep proteksi kekayaan oleh manfaat asuransi. Materi ini juga menyertakan beberapa contoh untuk setiap konsep yang sudah terjadi pada nasabah yang mendapatkan manfaat proteksi. Anda dapat mendiskusikan juga bagaimana konsep ini nantinya dapat diterapkan untuk memproteksi keuangan pribadi Anda. Pada tulisan ini, kamu akan belajar tentang risiko mungkin terjadi, membuat profil risiko, dan yang ketiga, merencanakan proteksi. Bagian 1. Risiko. Risiko adalah yang merugikan. Adalah hal yang merugikan dan terjadi tanpa direncanakan. Jenis dan waktu terjadinya tidak pasti. Dampak risiko terhadap keuangan. Di sini kita lihat pada bagian hitam, risiko ini akan mempengaruhi ke keuangan. Keuangan ini akan mempengaruhi kondisi keluarga dan harta benda. Jika keuangan terganggu, maka biasanya cita-cita dan harapan ini terganggu. Apa contoh cita-cita dan harapan? Cita-cita dan harapan ini contohnya adalah ini. Ya. Liburan, pendidikan, tabungan, beli barang mewah, menikah, beli rumah, beli mobil, investasi, jadi kaya, bebas finansial, kasih warisan. Risiko ini dapat berdampak dan mengganggu hal yang sudah direncanakan. Risiko yang mungkin terjadi itu bisa diakibatkan oleh 3 hal. Pertama, faktor lingkungan. Kedua, akibat faktor kebiasaan. Keempat, akibat faktor keuangan. Di sini melibatkan habit, pekerjaan, penghasilan. Contoh, risiko akibat faktor lingkungan. Penyebab risiko adalah pihak lain yang ada di sekitar kita. Misalnya tabrakan atau ditabrak atau kebanjiran. Penyebabnya adalah jumlah keramaian kendaraan. Kemudian daerah resapan air kurang, makanya terjadi kebanjiran. Contoh risiko akibat faktor kebiasaan. Penyebab risiko adalah kebiasaan yang sering kita lakukan terus-menerus karena kesukaan ataupun tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab. Misalkan di sini kita bisa mengambil contoh kejadian ini. Kita lihat, sering menahan buang air kecil, malas minum air mineral, pekerjaan duduk 8 jam per hari. Tidur hanya 4 jam per hari, minum kopi bisa sampai 4 gelas per hari, merokok dari SD. Ini adalah contoh faktor kebiasaan. Kita tahu salah, tapi sulit sekali untuk diubah. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita beresiko dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Sering menahan buang air kecil tentunya akan berdampak pada kesehatan kita nantinya. Malas minum air mineral, bisa jadi kita lebih sering minum soft drink karena nggak mungkin kita mau kehausan, dan ini akan menjadi berdampak juga terhadap kesehatan. Pekerjaan duduk 8 jam per hari, ini contoh akibat tanggung jawab pekerjaan. Bisa jadi dia kerja kantoran, admin, atau mungkin dia sering lembur karena tuntutan pekerjaan dan memang dia malas bergerak. Contoh risiko akibat faktor keuangan. Penyebab risiko adalah tidak tersedianya uang dalam jumlah banyak. Tidak tersedianya uang dalam jumlah banyak. Tapi di sini kita perhatikan ada kata seketika. Oke. Jadi
Penyebab risiko ini adalah tidak tersedianya uang dalam jumlah banyak seketika ketika dibutuhkan untuk hal mendesak seperti biaya operasi, biaya rumah sakit, biaya perbaikan mobil. Uang bukan segalanya, tapi kebanyakan permasalahan terjadi akibat kesulitan keuangan yang merambat dampaknya kepada banyak hal. Apa yang paling mungkin dijaga? Dari berbagai faktor yang kita bahas, tentunya kita menyadari bahwa sangat mungkin risiko datang. Hanya saja kita sulit untuk mengubah kebiasaan karena suatu hal seperti profesi pekerjaan seorang supir yang kebanyakan duduk karena tuntutan kondisi pekerjaan dan perjalanan jauh luar kota. Kemudian untuk faktor lingkungan tentunya itu juga sulit dikendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita, tetapi bisa jadi orang di luar sana menjadi penyebab risiko terhadap diri kita. Dan yang paling memungkinkan adalah menjaga stabilitas keuangan. Manfaat menjaga stabilitas keuangan itu juga besar. Dan ini adalah hal yang paling mungkin untuk dijaga. Stabilitas keuangan akan mempengaruhi bisnis, tabungan, bisa pensiun, punya aset investasi yang terus berkembang, kemudian bisa memberikan pendidikan atau melanjutkan pendidikan, bisa liburan, dan ketika sudah waktunya, uang ini akan menjadi warisan, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak mengalami kesulitan keuangan. Stabilitas keuangan mencegah banyak masalah, kelancaran dalam aktivitas, kelancaran dalam menjalankan bisnis, kelancaran kebutuhan rumah tangga, kelancaran pendidikan, kelancaran untuk berinvestasi, kelancaran pensiun, kelancaran mengumpulkan warisan, kenyamanan di rumah, kenyamanan keluarga. Proteksi diri, cegah kehabisan uang karena pengeluaran mendadak yang tidak terukur akibat terkena risiko. Bagian 2, membuat profil risiko. Profil risiko, hal yang mempengaruhi. Karena sebagian besar waktu di jam produktif terpakai pada saat jam pekerjaan, maka di sini saya bikin lingkaran hitam paling dalam adalah pekerjaan, mempengaruhi kebiasaan, dan selanjutnya ada faktor lingkungan. Risiko dapat berdampak dan mengganggu hal yang sudah direncanakan. Contoh profil risiko, sebut saja namanya Andrea Widinata, 25 tahun, manajer marketing rumah, jalan, kantor, mall. Itu adalah lingkungannya. Kebiasaannya begadang, minum kopi, banyak duduk, kebanyakan duduk, malas olahraga, suka makan bakar-bakar, paling suka makan seafood, nongkrong di Starbucks. Tentu kita bisa menilai bahwa ada risiko di sini karena dia sering begadang, minum kopi banyak, terlalu banyak duduk, malas olahraga, suka makan seafood, dan nongkrong di Starbucks. Bukan masalah Starbucksnya, tetapi ini adalah kecenderungan bahwa mengkonsumsi gula fruktos, yang bisa jadi dia juga suka minuman serupa. Andre mungkin menyadari bahwa ia kurang tidur karena beban tekanan pekerjaan. Kembali lagi, pekerjaan mempengaruhi habit. Pekerjaan juga berkaitan dengan penghasilan. Bukti clipping berita nih bahwa risiko bisa terjadi kepada siapa saja. Bukan hanya kepada Andrea yang jelas terlihat berisiko. Olga Syahputra, tentu kita tahu bahwa pada waktu lalu berita ini menjadi sorotan di Indonesia. Olga Syahputra ini adalah orang yang baik, pekerja keras, dan sangat menghibur. Tapi tidak disangka terkena penyakit meningitis. Selanjutnya ada Mike Mohede. Berita meninggalnya juga sangat mengagetkan karena secara mendadak terkena serangan jantung. Padahal saat itu Mike Mohede sudah mengalami loss fat, jadi dia sudah lebih kurus daripada sebelumnya. Sungguh tidak bisa
prediksi. Selanjutnya ada Dahlan Iskan, transplantasi liver. Ini sangat penting fungsi liver bagi tubuh karena untuk menangkal racun. Jadi kalau liver sudah rusak, itu sulit untuk kita menjalani kondisi hidup. Kenapa? Karena sedikit-sedikit akan mudah sakit. Denada menangis ketika putrinya didiagnosa menderita leukemia. Ini terjadi pada anak kecil yang sangat tidak bisa diprediksi, bahwa di usianya yang belum lama dia bisa terkena penyakit leukemia. Oke, ini adalah bagian 3, merencanakan proteksi. Dan bagian 3 ini merencanakan proteksi. Apa risiko yang mungkin akan terjadi pada saya? Tentunya kita akan mulai dengan membuat profil nasabah atau profil kita secara pribadi. Profil nasabah ini sangat penting untuk pihak asuransi dapat menilai risiko. Oke.